Shalom semuanya, selamat datang di program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kita yang terbaik. Shalom Ibu Dorcas. Shalom, ya salam buat semuanya ya. Ibu Dorcas, ini ada yang masuk dari Kekasih Tuhan. Namanya Ibu Esther dari Jayapura. Beliau sangat diberkati katanya dengan program Yesus Sahabatku ini. Iya, puji Tuhan. Iya, dan beliau juga minta doakan agar kesembuhannya dari ambeien dan BAB yang tidak lancar. Puji Tuhan. Oke. Oh iya, Ibu, saya mau tanya Bu tentang Tritunggal Bu. Sebetulnya itu gimana ya Bu? Kan ada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bagi seseorang yang belum paham kan itu nanti berpikir Allahnya ada 3 Bu. Ya, puji Tuhan ya bahwa program Yesus Sahabatku sudah menjadi berkat sampai ke Irian dan sebagainya. Saya percaya jika Anda tetap selalu diberkati. Amin. Dengan program ini. Nah, masalah Tritunggal itu yang sering membuat orang Kristen jadi marah kan kalau dibilang, oh orang Kristen Allahnya 3. Ya sebenarnya memang tri itu berapa? 3. Tunggal itu berapa? 1. Lah 3 kok 1? Jangan bingung. Memang ada 3 pribadi, Bapak Surgawi atau Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah satunya di mana? Satunya adalah pikiran mereka sama, keputusan mereka sama, perkataan mereka sama, kehendak mereka sama. Nah jadi bahwa ada 3 pribadi itu memang tertulis dalam firman. Jangan dipungkiri, jangan kita merasa menjadi seorang politeisme, artinya menyembah banyak Allah. Memang ada 3 pribadi, tapi sekali lagi keputusan mereka sama kok. Roh mereka sama, pemikiran mereka sama, kehendak mereka sama. Dari 3 pribadi ini. Jadi kita bersyukur saja sehingga tidak ada kekacauan di sini. Asal kita menerima dengan tulus hati, maka semakin kita mau menerima kebenaran ini dengan tulus hati, kita akan dibawa untuk mengenal mereka lebih dalam lagi, dan kita akan dibawa untuk memahami banyak rahasia kerajaan Allah, karena kita sekarang memandang bahwa pribadi Allah Bapa ada, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus ada, sehingga tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang tersingkirkan, karena memang 3 pribadi. Nih Febe ada ayatnya loh di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, aku itu siapa? Yesus. Minta kepada Bapa siapa? Allah Bapa. Ya, atau Bapa Surgawi, ya sama. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini siapa? Roh Kudus. Nah, jadi tadi ada berapa pribadi? 3. 3. Iya. Memang ada 3. Kemudian dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi orang Kristen yang tidak mengenal dia tidak bisa mempercayai hal ini. Ya memang tetap sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, karena mereka walaupun 3 pribadi juga esanya itu apa ya tadi yang sudah saya sebutkan. Satunya itu kehendak, pemikiran, keputusan, perkataan mereka, roh mereka sama, satu. Nah, jadi sama itu artinya sama jenis ya, bukan berarti satu jadi satu begitu, tapi satu jenis. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, sekarang orang Kristen yang masih belum mengetahui hal ini pasti tidak mau menerima kebenaran ini, dan malah mereka semakin tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi sekarang berarti yang menyertai kita itu siapa? Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama menyertai kita. Luar biasa bukan? Bahkan ada satu lagi Fable tentang keberadaan Bapak Surgawi dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 7 dikatakan, lalu datanglah anak domba itu
dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, jadi ini kisahnya adalah ketika Yohanes dapat pewahyuan di Pulau Patmos tentang surga, dia melihat, wah, itu seseorang yang duduk di atas tahta itu mau memberikan gulungan kitab, tapi tidak ada satupun yang layak. Dia menangis, tapi ternyata ada yang layak buka gulungan kitab itu. Dan di sini dikatakan seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ini anak domba yang seperti telah disembelih. Siapa ini, Febe? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus atau anak domba itu dikatakan dalam kitab suci lalu datang menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, Dia yang duduk di atas tahta memberikan gulungan kitab itu siapa? Allah Bapa, Bu. Iya, Allah Bapa. Masa seseorang yang duduk di atas tahta itu lari ke depan sana untuk menerima gulungan kitab, dan sudah menerima gulungan kitab, dia balik lagi lari ke tahtanya duduk di situ. Tidak mungkin kan, Febe? Iya, Bu. Alkitab kan tidak pernah salah. Betul. Nah, jadi ada anak domba yaitu Yesus Kristus yang telah disembelih seperti anak domba, dan ada Bapa Surgawi yang duduk di atas tahta. Bukan hanya satu pribadi, itu ada dua pribadi. Dan kalau kita membaca ayat yang lain, ada satu pribadi lagi yaitu Roh Kudus yang memang diutus oleh Allah Bapa dan itu diminta oleh Tuhan Yesus. Ada 3 pribadi. Haleluya. Itu sebabnya terimalah dengan tulus hati, maka kau akan bisa mengalami penyingkapan rahasia kerajaan Allah yang luar biasa. Amin. Ya. Dan semakin mengenal Dia dengan tepat dan benar. Ya. Amin, puji Tuhan. Yuk kita berdoa, termasuk berdoa buat saudara kita Esther ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa, dan Engkau nyatakan juga kasih-Mu dalam Yesus Kristus, kasih-Mu dalam Roh Kudus. Dan kami percaya itu, dan betapa luar biasanya kami menjadi bait-Mu yang kudus di mana Engkau ada dalam kami. Amin. Bapa Surgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus yang kami kasihi, Roh Kudus yang kami kasih juga, yang kami percaya semuanya. Sungguh itu adalah hal yang istimewa yang terjadi dengan kami. Amin. Terima kasih Bapa, sehingga kebenaran demi kebenaran sekarang semakin disingkapkan kepada kami, sehingga kami tidak salah berpikir, kami tidak salah bereaksi, kami tidak salah langkah dan salah iman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kebenaran ini, tapi juga kami berdoa untuk kekasih kami Esther di Jayapura. Urapan Roh Kudus mengalir atas engkau dan jadilah sembuh. Amin. Tidak ada lagi sekarang ambeien, sekarang lepas Amin. ambeien itu, dan ketika engkau harus buang air besar, lancar dan normal serta sehat. Amin. Dan kau menjadi anak Allah yang diberkati sebagai pewaris kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Anda mengirimkan masalah Anda jika ingin kami cerahkan melalui kebenaran firman, dan kami dukung dalam doa ke nomor WhatsApp 0895 6323 58989. Kami akan rahasiakan identitas Anda, dan Tuhan Yesus memberkati.